Perkenalkan, nama saya Ayunda Sari Beprenangin dengan NIM 52133433021. Halo, nama saya Fiarini Anissa Khairana Sution. NIM saya 52133433037. Perkenalkan, nama saya Rezeki Indah Utami Tonang dengan NIM 52133434012. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 52133433020. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitriani dengan NIM 521334031. Nama saya Sulfatul Hikmah dengan NIM 52133434007. Baru-baru ini telah ramai video seorang pria asal Lampung yang speak up tentang bagaimana keadaan Lampung. Berikut adalah videonya. Bima, gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal, dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, ada next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak usah bahas suap ya, Mak. Di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Bukan anjlok kadang-kadang naik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya. Kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan, bukan karena ada apa-apa langsung begitu. Kadang-kadang ini jadi aku paham ya maksud saya. Pada kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jokowi menegaskan setiap ruas jalan di negara ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati wali kota untuk jalan kabupaten kota. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan seperti Provinsi Lampung. Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang sudah lama tidak diperbaiki, seperti yang saya lihat dalam kunjungan kerja hari ini, baik jalan provinsi, kabupaten, atau jalan kota yang rusak parah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera memperbaiki sejumlah jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Dengan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar, biaya tersebut mencakup perbaikan 15 ruas jalan, akan dimulai Juni setelah proses lelang. Nanti akan ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab gubernur. Ada bupati, jangan semua menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal serupa yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat juga ada di beberapa provinsi lain yang jelas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang termasuk menyiapkan infrastruktur yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Saya meninjau jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Ini mendampingi Bapak Presiden, luar biasa jalannya. Jadi kalau ada yang melahirkan, ada hamil bisa melahirkan, Pak. Pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Presiden Joko Widodo juga menegaskan pembangunan infrastruktur jalan itu penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang. Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar. Bima, mentang-mentang udah kuliah ke luar negeri kok malah ngehina daerah asal sendiri. Bahkan Rian Fahardi, seorang konten kreator dan sebagai presiden Gen Z, ikut bersuara menanggapi permasalahan Lampung. Di sini juga Rian menguraikan kembali faktor-faktor yang membuat Lampung tidak maju-maju. Rian juga mengatakan bahwa Bima berani menyampaikan itu karena Bima sayang terhadap kota kelahirannya, walaupun sekarang Bima tinggal di luar negeri. Hanya sedikit kasar ketika Bima menjuluki kota Lampung sebagai kota Dajjal. KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lampung. People yaitu pejabat pemerintahan yang kurang jujur dan amanah. Kedua, kurangnya pengawasan dalam berjalan suatu proses pemerintahan. Yang kedua ada tools, kurangnya kejujuran dan kurangnya amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Ketiga ada materials, oknum pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal-hal pribadi di atas kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu ada informan, pemerintah yang kurang melakukan tindakan pencegahan dengan tegas pada pelanggaran. Jika dilihat dari segi tanggung jawab penyelenggaraan jalan, termasuk memberikan perhatian dan perbaikan terhadap jalan rusak, sebenarnya telah menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyelenggaraan layanan. Dalam hal ini, pemerintah baik pusat ataupun daerah yang sangat berperan penting. Maka dari itu, solusi yang dapat kami berikan dari kasus tersebut, jika dilihat dari segi tanggung jawab pemerintah, maka yang harus dilakukan ialah yang pertama, percepatan pembangunan secara optimal. Yang kedua, fokus pengembangan wilayah terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah
perbatasan. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Yang keenam, mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Yang ketujuh, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Sebab jalan Lampung rusak dan kurangnya pembangunan infrastruktur jalan yaitu diakibatkan karena lalainya pemerintahan dan menganggap remeh pembangunan jalan tersebut.